Shalom Jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus.
anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom, selamat datang di gereja Shalom. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, boleh kasih salam kanan kirinya bagi berdiri Bapak Saudara, sampaikan selamat hari Minggu. Saya bersuka cita melihat Anda datang ke rumah Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Kasih salam depan belakang, boleh. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ada berkat Tuhan di tengah-tengah kita, ada sukacita Yes. Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita datang menyembah Dia. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Hari ini, pagi ini kami bisa beribadah. Kami cuma mau meninggikan satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Tidak ada nama lain yang layak kami agungkan, layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Yesus namanya layak dipuji, layak disembah, ditinggikan. Mari angkat tanganmu sembah Dia.
Engkau satu-satunya alasan kami menyembah. Ya Yesus. Amin. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted high. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Gimana namamu ditinggikan, puji satu dinyatakan Tuhan. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. One more time, come on. Hosanna. Come on, church. We want voice. We want heart. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Let our King. Let our King be lifted. Let our King. Let our King be lifted. One more time, come on. Let our King be lifted up. Hosanna. Give the Lord a big hand. Shout hallelujah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Ada sukacita tangan kita, amin. Amin. Angkat tanganmu saudara bersukacita datang ke rumah Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik. Come on. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Kalau dia baik, nyanyikan dengan sukacita, katakan, come on. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Come on. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ada kuasa dalam setiap pujian kita. Yang percaya katakan amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dia kuatkan. Mari terima mujizatnya hari ini. Haleluya. Haleluya, you are worthy to be praised. Mari nyanyikan lagi ini sama-sama. Katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Yes. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia.
Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Sujud di hadapan Yes Lord. dibesarkan, Aku nama puji Dia. puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, Semua. semua makhluk di bumi. Mari depan belakang kiri kanan. Tujuh. Come on. Angkat tanganmu. Katakan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Kau sangat baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Oh, church, shout. For the Lord is good. Hey. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu saudara, katakan anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Kita akan terus memuji Dia, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan saja yang layak dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya dijadikan pemenang karena saudara sudah diberikan kuasa. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia.
1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And who will come before us, and who will believe to sing the song of ages to the Lamb? Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You have been forgiven, you have been redeemed. Sing a song of ages to the Lamb. Song from before us, and all who will believe. Sing the song of ages to the Lamb. Sing the song forever, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, you are holy, holy Lord Jesus. Yes, Lord, kami memuji kebesaran-Mu dan kekudusan-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Holy, holy forever. Hear your people sing to you, Jesus. Holy, holy, to the King of Kings. Yes, you are holy. You will always be holy, holy forever. 'Cause your name is the highest, Lord Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Jesus, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name, come on. How berkat suaramu. Kita tinggikan nama di atas segala nama. Yesus penyembuh kita. Yesus penyelamat kita. Dia memberikan kita pengharapan yang baru. Dia memberikan kita kemenangan. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Deklarasikan satu hati, your name, come on. Your name
Sing holy, holy to the King of Kings. You were lifted. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah kau kuatkan dalam hadirat. Yes, yes Lord. Hear your people sing. Kudus, kuduslah kau Tuhan. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Yes Lord. You are holy. Mari sama-sama dengan satu hati. And the angels cry, holy, holy, holy you are. And the angels cry, holy, all creation cries. Yes, Lord. Holy, you will lift it high. Holy, holy forever. Yes, Lord. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy. Mari musik sembah Dia. Semua kita, jangan ada yang berdiam diri. Puji Dia, tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang hidup. Dia Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak dimuliakan selamanya. Haleluya, syadalamo. Irabana syadalamo. Yesus kami serahkan Tuhan. Irabashabababababababa. Tersembah Dia saudara. Alami kuasanya. Alami kuasa kebangkitannya. Oh Rabashikiralalalalalalabaya syadalamo. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Yes, Lord, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your
and greatly to be praised. Oh, I'll sing praises. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. I'll sing praises to your name, oh God. For your name is great and greatly to. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Kiriara lama se, liara lama yana, yara lama yana mo. Mari kita ambil waktu, kita sembah Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini dalam ibadah kita. Mari kita hormati hadirat Tuhan. Mari kita sembah Jesus, Jesus. Bawa korban ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, saudara. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia adalah Allah yang layak disembah. Yesus, Yesus. Kiriara lama yana yara lama 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 lama. Kura lama shiri yara lama yana yara lama se. Yara lama yana yara lama 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 lama. Kura lama shiri yara lama lama. Kami sembah Kau Bapa yang baik. Kau berkuat. Kura lama 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 lama. Kura lama lama shiri yara lama lama se yara lama 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 lama. Kura lama shiri yara lama 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 lama. Kau memeluk setiap kami. Kami minta lawatanmu, Tuhan. Yesus, Yesus, beracaralah Roh Kudus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, Tuhan. Kuatkan yang menderita, Bapa. Bebaskan kami yang Tuhan terikat dalam nama Yesus. Oh, ralabayana ya masyidi ya ralab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 al
El Shaddai, El Shaddai, Yesus, Yesus, besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. One more time. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Jesus, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berikan segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ada kemenangan dalam ibadah kami Tuhan. Engkau hadir secara nyata dalam ibadah kami Tuhan. Engkau bersemayam atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu melanda setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan beban masalah, kami yang datang dengan pergumulan, kami menemukan kelegaan dalam Kristus. Iman kami timbul dengan pendengaran kebenaran firman Kristus. Ini adalah jemaat yang berkemenangan, gereja yang berdampak. Kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia. Pemberitaan firman tidak sia-sia. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang bangkit dari kematian. Allah yang bangkit dari kubur. Karena Engkau hidup, kami sanggup menghadapi hari esok Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih buat hadirmu dalam pujian penyembahan. Kau boleh berkenan hadir dalam ibadah kami Tuhan. Sekarang Roh Kudus, pengurapan-Mu yang mengajar setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah Kristus. Sucikan, kuduskan hamba-Mu. Sucikan, kuduskan kami semua. Sehingga firman yang tertanam ini Tuhan Yesus menjadi benih firman yang kekal dan hidup. Yang membangkitkan iman kami yang mati ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap masuk dalam firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow, what a presence of God. Saudara, kita rindu tiap minggu hadirat Tuhan dinyatakan dan begitu kuat dalam setiap ibadah-ibadah kita. Saya masih percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang masih menyatakan diri. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Satu hal untuk saudara hafal doktrin, tapi another thing untuk saudara menghidupi doktrin yang saudara hafal itu. Satu hal untuk saudara bisa tahu mengenai Allah, tapi hal yang lain untuk saudara bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang kekal itu, saudara. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman dengan judul 5 kemenangan yang Yesus berikan. 5 kemenangan yang Yesus berikan.
kita memperingati hari kebangkitan Yesus sebelum kita libur lebaran. Dan dalam masa-masa setelah Yesus bangkit, ada waktu 40 hari dia berjalan kaki di muka bumi ini. Dia menampakkan diri kepada para murid. Namanya kalau orang bangkit dari kubur, saudara, yang jujur lumayan jarang dalam sejarah manusia. Hanya segelintir orang yang pernah bangkit dari kematian. Maka menjadi penting untuk kita memperhatikan kepada siapa dan apa yang Yesus katakan. Karena ini dalam 40 hari sebelum nanti bulan Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu ada waktu 10 hari kita ibadah pencurahan Roh Kudus setiap malam di tempat ini. Pasti kalau Tuhan bangkit dari kubur, what he say and whom he meet is gonna be very important. Nah, kita mau melihat Bapak Ibu, dalam Alkitab Yesus berjumpa dengan orang tuh sebanyak 13 kali pertemuan. Tapi nggak mungkin saya bahas 13 kali 13 kalinya. Saya mau bahas 5 pertemuan yang menghasilkan 5 kemenangan. Saudara, Yesus ketika bangkit dia nggak ketemu sama Pontius Pilatus. Dia nggak tampil, nih eng, aku bangkit. Kamu kan yang dulu taruh aku di Bukit Golgota. Enggak. Dia nggak bangkit ketemu sama imam-imam ahli Taurat. Kamu kan yang dulu menghina-hina aku, nih aku bangkit. Enggak. Dia nggak bangkit nggak ketemu influencer. Mumpung udah bangkit kan hire influencer saudara. Dia enggak. Sangat terkejut ketika saya mencari tahu siapa the first person that Jesus met after he was resurrected. Yang pertama dia ketemu namanya Maria Magdalena. Sekaligus poin saya yang pertama. Kemenangan atas masa lalu. Saudara, who is this Mary Magdalene? Apakah dia berjalan di atas air? Apakah dia berkhotbah? Apakah dia menyembuhkan orang? Enggak, saudara. Maria Magdalena terkenal bukan karena itu. Bahkan sedikit miris ketika namanya dicatat dalam Alkitab. Karena sesuatu dari masa lalunya dia. Saudara, Maria Magdalena tercatat dalam 4 kitab Injil itu lebih dari 10 kali. Kalau nggak salah 13 kali. Nama Maria Magdalena itu lebih banyak ditulis ketimbang beberapa murid Kristus. Saudara, murid Yesus ada 12 kan? Coba ya saudara hafal paling berapa sih? Petrus, Yohanes, Yakobus, Lukas, Matius, Markus. Ayo siapa lagi? Ada Bartolomeus. Kita jarang dengar Bartolomeus. Tapi murid Yesus. Tapi Maria Magdalena lebih terkenal. Saudara perhatikan dalam Markus 16 ayat yang ke-9. Dikatakan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah loh saudara, the first person, Bapak Ibu kalau saudara bangkit dari kubur, kira-kira saudara mau ketemu siapa? Ayo. Ya istri lah Pak, ya anak, orang tua, orang yang saya dekat. Ini orang pertama yang Yesus tampilkan. Habis dia bangkit dari kubur. Fresh from the oven. Maria Magdalena. Kenapa dia? Karena Yesus pernah ngusir 7 setan. Saudara, ada 2 tafsiran mengenai 7 setan. Karena 7 adalah angka sempurna. Tafsiran pertama, dia sebetulnya bukan kerasukan. Tapi penyakitnya sangat parah. Mungkin dia fisiknya udah mengenaskan. Ngelihatnya aja udah orang udah, ini pasti penyakit yang entah fisik atau mental. Sampai ditulis 7 setan. Artinya apa? Betul-betul tuh penyakitnya tuh aduh mengerikan deh. Seperti kerasukan 7 setan gitu kira-kira. Atau tafsiran kedua. Secara literally harafiah saudara. Dia betul-betul kerasukan 7 setan. Orang kerasukan 1 setan udah teriak-teriak. Ini 7 setan saudara. Ya. Film Exorcism sama Conjuring kalah saudara. Ya. Ini ide pertamanya dari sini dari Alkitab mungkin saudara. Whatever that is, terserah saudara mau percaya yang tafsiran yang mana. Intinya ini, saudara kalau baca Maria, dia nggak ngapa-ngapain dalam Alkitab. Setelah dia disembuhkan Tuhan, saya cuma ketemu 2 ayat apa yang Maria lakukan dalam pelayanan. Kita mikir ya, Tuhan kenapa kok ketemu Maria? Emang apa sih yang dia lakukan? Jasanya apa sih? Kok sampai dia langsung, kok Yesus langsung ketemu perempuan?
Saudara perhatikan, dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Ke-12 murid Yesus bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Udah, cuman itu tok yang saya ketemu pelayanan Maria Magdalena. Dia nggak khotbah, dia nggak berjalan di atas air, dia nggak, cuman mereka melayani kebutuhan rombongan pelayanan Yesus. Kalau saudara baca lebih lanjut nanti saudara cek-cek di internet Maria Magdalena dia ngapain aja. Dalam Markus 15 ayat yang ke-40 dia menyaksikan kematian Yesus dari jauh di Bukit Golgota. Ayat 4 yang ke-7 dia datang ngelihat Yesus dikubur di makam dari Yusuf Arimatea, saudara. Dia hadir. Jadi kalau saya cari pelayanan Maria, satu, dia setia. Dengan apa yang dia punya, dia ikut Yesus. Zaman dulu perempuan mungkin belum boleh khotbah, saudara, beda sama zaman sekarang. Zaman dulu kesaksian perempuan itu nggak dianggap, saudara. Makanya ketika perempuan-perempuan ini ngomong sama para murid, Yesus sudah bangkit, nggak ada yang percaya. Karena zaman dulu nggak ada yang mau tampilin, nggak ada yang percaya kesaksian para wanita. Tapi Yesus mendobrak stigma sosial. Dia datang pertama kali kepada seorang wanita, saudara. Hari-hari ini saya begitu percaya Tuhan akan membangkitkan generasi wanita di akhir zaman. Kalau saudara adalah seorang ibu rumah tangga, saudara nggak boleh anggap remeh posisi sebagai ibu rumah tangga. Karena doa saudara berkuasa. Doa saudara berkuasa. Kalau saudara adalah seorang wanita karir, saudara adalah wanita bisnis, saudara pelayanan, menjadi guru, menjadi dokter, atau apapun profesi saudara, saya percaya. Kenapa? Karena dalam Alkitab tercatat yang setia mengikuti Yesus, bahkan nggak menyangkal loh, Petrus menyangkal. Para wanita tidak menyangkal Yesus, mereka setia mendampingi Yesus bahkan sampai kubur. Siapa yang Tuhan pakai untuk mengubah nasib satu bangsa Israel? Ratu Esther, perempuan. Kalau nggak ada dia, habis satu bangsa. Tapi Maria Magdalena bukan terkenal karena kayanya, bukan. 7 setan. Makanya saya catat yang pertama, kemenangan atas masa lalu. Saudara, kalau hari ini masa lalumu menjadi traumatis, engkau pernah mengalami pengalaman yang gak enak. Mungkin saudara sekarang masih punya penyakit fisik, ada kelemahan tubuh, ada kelemahan fisik, kelemahan mental mungkin. Saudara mungkin dulu pernah dirasuk juga mungkin sampai mungkin mental saudara gak stable. Saya mau katakan apapun masa lalu saudara, karena Yesus bangkit saudara harus menang dari masa lalu saudara. Maria dalam 3 abad pertama itu dihormati. Saudara, dihormati. Karena dia kenapa? Karena dia menjadi penginjil. Karena Yesus kasih tugas sama Maria, beritakanlah, kasih tahu sama yang lain bahwa aku telah bangkit. Dan tugas itu dia pegang sampai dia mati. Dalam sejarah abad-abad awal gereja, dia khotbah kemana-mana, Yesus sudah bangkit. Orang yang pernah kena kerasukan 7 setan. Di sini siapa yang lebih? Ada yang 8 boleh angkat tangan. Saya rasa, Pak, 1 aja saya belum pernah, jangan sampai amit-amit. Kalau orang yang pernah kerasukan 7 setan dan Tuhan datang ketemu dia. Saya lagi mikir kalau datang Tuhan ngomong apa sama Maria. Shalom Maria. Kamu jangan mikir masa lalu kamu pernah 7 setan. Sekarang saya pakai kamu untuk menjadi pengkhotbah. Haleluya. Artinya saudara dan saya semua bisa kita dipakai Tuhan. Amin. Karena itu saudara jangan terkungkung dengan masa lalu Bapak Ibu. Aduh Pak, saya nggak bisa Pak pelayanan. Saya ada cacat fisik, lemah tubuh, sakit ini, sakit itu. Saya orangnya gampang stresan, saya orangnya panikan. Saya orangnya keringet dingin, tangan saya basah. Shalom orang nanti orangnya basah, nggak enak, macem-macem. Saya mau katakan saudara, jangan terkungkung oleh masa lalu. Yesus bangkit untuk menang. Dan dia menjadikan saudara menang dari masa lalu saudara. Itu Maria Magdalena. Saudara, daripadanya Tuhan pernah mengusir 7 setan. Yang kedua, kemenangan yang kedua. Kemenangan dari kedegilan hati. Kemenangan dari kelambanan hati. Saudara, pada minggu kebangkitan Yesus, minggu Paskah, ada 2 orang murid yang gak sabar
nunggu nubuatan itu tergenapi. Mereka pulang mudik ke kampung Emmaus. Saudara, mereka belum berjumpa dengan Yesus, mereka pulang ke kampung Emmaus. Saya bacakan dalam Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 17, lalu saya lengkap ayat 24 sampai 27. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Kleopas dan satu lagi, mungkin istrinya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 24. Mereka bilang sama Tuhan Yesus, nggak tahu itu Tuhan Yesus. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Yang tadi itu, Maria Magdalena. Dia telah menunaikan tugas pelayanan. Dia khotbah, dia sharing. Saudara, tetapi dia tidak mereka lihat. Tapi masalahnya mereka nggak percaya. Lalu perhatikan perkataan Yesus cukup keras. Yesus berkata kepada mereka, kita baca sama-sama perkataan Yesus 1, 2, 3. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu, kadang-kadang Yesus perlu ngomong keras sama kita. Kadang-kadang kita perlu dikerasin sama Tuhan. Saya ngebayangin kalau hari ini Tuhan datang ke gereja. Lalu dia berkata, Dio kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu untuk percaya. Kenapa? Saya sebut yang kedua kemenangan atas kedegilan hati. Karena kadang-kadang kita bebal jadi orang. Tuhan udah jawab doa kita. Tuhan pernah sembuhin kita. Tuhan pernah selamatkan bisnis kita. Tuhan pernah selamatkan pernikahan kita. Tapi sekarang doa kita gak dijawab. Kita masih nanya, Tuhan kok ada gak sih Tuhan? Tuhan kok baik gak sih Tuhan? Ini kok doa 5 tahun gak dijawab. Kita lupa dulu pernah diselamatin Tuhan. Kita lupa dulu Tuhan pernah jawab doa kita. Kita lamban untuk percaya saudara. Hari-hari ini di akhir zaman bukan soal saudara taat sama Tuhan. Kecepatan saudara taat itu menjadi penting. Bukan hanya soal taatnya Pak. Tapi kecepatan untuk taat pada panggilan Tuhan itu penting. Orang bisa taat. Tapi kayak Yunus pergi dulu ke Tarsus saudara. Dia cabut dulu, dia pergi, Tuhan aku gak mau. Saya gak mau. Ujungnya taat sih. Tapi nunda 3 bulan, 6 bulan ditunda. Akhir zaman Tuhan mencari orang-orang yang tidak lamban. Yang tidak lemot saudara. Yang dia sigap, dia tahu saudara. Yesus sampai ngomong, kamu orang bodoh. Perempuan aja bisa percaya, masa kamu yang murid gak percaya. Saudara, apa yang Yesus lakukan kepada orang yang degil hati? Bagaimana cara kita menang atas kedegilan hati kita? Yesus khotbah. Saudara, 7 mil jauhnya dari Yerusalem sampai Emmaus. Sepanjang perjalanan Yesus khotbah. Dia mulai cerita, saudara. Ia menjelaskan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab para nabi. Saya gak tahu khotbahnya bagaimana. Tapi nanti sampai surga kita perlu tanya, saudara. Itu Yesus kalau khotbah bagaimana itu? Dia pasti sang pengkhotbah sejati, saudara. Sembari Yesus khotbah, the disciples, mereka berkata, were not our hearts burn within us? Bukankah hati kita membara selagi Yesus khotbah? Bapak Ibu, resep antidot daripada kelambanan hati, kedegilan hati, bebal adalah hati yang membara karena firman. Kenapa hati kita degil? Kenapa hati kita lamban? Karena kita ngisi hati kita bukan dengan firman. Kita isi dengan ketakutan-ketakutan dari berita dunia. Nanti ada perang, hari kemarin malam Israel sama Iran sudah mulai tembak-tembakan misil. Saudara, itu satu frontir perang baru lagi. Penyakit di mana-mana. Kita mikir, aduh nanti ekonomi bagaimana. Ini kok naik terus kursnya. Lalu segala macam kita mikir, aduh ini pusing. Saudara, hati kita bisa lamban untuk percaya karena kita gak pernah diisi dengan kebenaran firman. Saudara, ketika Yesus khotbah sama 2 orang murid, mereka kebakar. Ada kasih yang mula-mula. Saudara, mereka mulai merasakan, kayak kita perlu kembali lagi deh. Kita mesti kasih para murid yang lain. Dan betul saudara, mereka gak tunggu lama. Mereka tertutup matanya, mereka gak kenal Yesus. Tapi sembari Yesus datang ke tempat penginapan mereka, Yesus duduk. Yesus ngambil roti. Mereka mulai nyadar, ini kok kayaknya mirip orang yang kita kenal. Yesus mulai pecahin roti. Ini kayaknya Tuhan Yesus. Begitu mereka sadar Yesus hilang dari hadapan mereka.
Malam itu juga mereka kembali jalan balik ke Yerusalem. Memperingati murid-murid, aku udah ketemu Tuhan Yesus. Saudara, menurut saudara, murid-murid percaya? Enggak. Mereka juga adalah orang yang lamban untuk percaya. Saudara, senggol kiri kanan bilang, jangan lamban untuk percaya. Jangan lamban. Kalau Yesus sudah baik bagi Bapak Ibu, pernah menyembuhkan saudara, pernah menolong, pernah membantu, jangan kita lamban untuk percaya. Yang kedua, Yesus datang membawa kemenangan atas kedegilan hati Bapak Ibu dan saya. Kita ini masing-masing ada bebalnya juga kadang-kadang saudara. Kadang kita bebal. Tuhan udah bilang suruh pelayanan, kita sempat kecewa dalam pelayanan, kita gak mau kembali dalam pelayanan. Bebal hati kita. Tuhan udah bilang, nak ampuni nak. Gak mau ampunin, bebal hati kita. Tuhan udah bilang, udah percaya aja. Aku akan penuhi kebutuhanmu. Kita gak mau percaya-percaya, bebal hati kita. Saudara. Lamban. Maka Yesus bilang kamu orang bodoh. Yang ketiga, kemenangan atas ketakutan hidup. Pada malam itu, saudara, ketika 2 orang murid dari Emmaus kembali ke Yerusalem, para murid ngapain? Mereka berkumpul di satu tempat dalam pintu yang tertutup rapat. Yohanes 20 ayat 19-20 mencatat, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Bukan karena nyamuk DBD, saudara. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu, peace be upon you. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, yang pertama, kenapa mereka dikunci rapat? Karena mereka takut dibunuh. Mereka gak percaya perkataan para perempuan. Mereka pikir, udah abis ini guru kita mati, abis itu kita juga pasti mati. Guru kita disalib, kita pasti mati lebih mengenaskan. Wah, ketakutan semua saudara. Di tengah-tangah pintu yang tertutup, Yesus menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera. Hari ini adakah pintu hati yang tertutup? Saya mau katakan Yesus sanggup masuk dalam relung hati yang terdalam dan berkata damai dalam hidup saudara. Kadang-kadang manusia mencari yang namanya damai sejahtera. Kalau ada damai saudara, hidup tuh enak. Kita mencari damai saudara. Kita kerja banyak uang, kalau gak punya damai cepat mati saudara. Stres. Manusia tuh butuh damai sejahtera. Makanya kata pertama yang Yesus ucapkan kepada para murid setelah dia bangkit, damai sejahtera bagi kamu. I have overcome the world. Aku telah mengalahkan maut. Apalagi yang kamu takutkan? Damai. Hari ini apa yang kita takutkan Bapak Ibu? Kita mungkin ada yang takut mati. Takut kena cancer. Takut krisis ekonomi. Takut macam-macam. Takut masa depan. Takut. Saudara, bukan cuma sekali Yesus ngomong damai. Coba ayat 21. Kedua kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali dia ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai artinya begini, seluruh tubuh jiwa roh kita secara holistik itu damai. Whole, utuh. Saudara. Mungkin hari ini kita takut. Tapi percayalah, kalau Yesus sudah bangkit dari kubur, kalau Yesus sudah menang dari kematian, maka kita pun harus menang dari ketakutan hidup. Amin Bapak Ibu. Jangan takut saudara. Mungkin kita mengkunci hati kita rapat-rapat untuk sebuah hubungan yang baru. Karena kita pernah trauma dengan hubungan yang lama. Saya mau katakan jangan takut. Jangan parno. Saudara, ada damai Kristus. Alkitab mencatat damai yang Yesus berikan itu beda dengan damai dari dunia. Karena damai yang Yesus berikan melampaui akal pikiran. Artinya bukan damai yang kita dapat karena kita camping. Kan liburan kan nyari camping saudara kan. Saya cari camping, kemana nih ya liburan ajak anak. Wah kayaknya damai ya kalau camping pinggir sungai. Begitu lihat TV macet, wah gak jadi dah gak damai. Ini pasti gak damai nih.
Daripada marah-marah di jalanan, udah kita di rumah aja, camping aja depan kebun. Saudara, kadang-kadang kita cari damai itu karena situasi sekitar. Waduh, kalau sejuk, dingin, ada burung, ini damai. Tapi kalau mumet, polusi, ini gak damai. Bedanya apa saudara? Damai dari Tuhan, di tengah penyakit pun kita bisa damai. Damai dari Tuhan, di tengah badai pun Yesus bisa tidur. Nah itu maksudnya damai saudara. Di tengah masalah keluarga pun, di tengah badai krismon pun Tuhan kasih kita damai. Bukannya masalahnya hilang, enggak. Tapi ada kekuatan dari dalam. Saudara, ada lagu sekolah minggu. Apa? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita. Kita perlu nyanyi lagu sekolah minggu saudara. Kadang-kadang udah terlalu mumet di ibadah raya saudara. Lagu sekolah minggu lebih to the point, lebih eksplisit menjawab masalah saudara. Haleluya. Yesus bangkit untuk mengalahkan ketakutan hidup saudara. Musuh terakhir, maut telah dikalahkan. Kita gak perlu takut mati. Kematian bagi orang Kristen hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal. Untuk sewaktu kita berduka, tapi untuk selama-lamanya kita bersuka cita. Karena Tuhan telah menyiapkan rumah bagi kita di surga. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, kemenangan atas apa lagi? Masa lalu, ketakutan hidup, kedegilan hati. Yang keempat, kemenangan atas keraguan-raguan. Susah percaya. Saudara, susah percaya, ragu-ragu. Bapak Ibu, saat itu Thomas gak hadir. Di minggu pertama Tuhan hadir. Thomas gak ada. Saudara, murid-murid pada bilang, kita udah ketemu Tuhan Yesus. Dia muncul. Mendadak di tengah ruangan, kita pikir hantu, tapi dia minta ikan goreng. Kita kasih ikan, dia makan. Saya senang Tuhan Yesus, selera Indonesia ikan goreng saudara. Bener toh? Cuman di sana gak ada terasi aja. Gitu. Dia makan ikan goreng, bukan hantu. Dia ada daging, ada tulang. Wah. Thomas bilang apa? Saya gak percaya. Sebelum saya cucukkan tanganku di lubang tangan dan di lambung, saya gak percaya. Ditunggu seminggu saudara. 8 hari, maksudnya seminggu, which is hari ini. Saudara, hari ini mereka berkumpul lagi. Saudara, mereka berkumpul lagi dalam Yohanes 20 ayat 26-27 saudara. Ketika mereka berkumpul, pintu masih terkunci rapat. Saudara, kemudian Yesus datang, muncul lagi ngomong damai sejahtera bagi kamu. Dia ngomong lagi kali yang ketiga damai sejahtera. Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu, kita garis bawahi kalimat yang terakhir. Ganti kata engkau dengan nama kita. Jangan Dio tidak percaya lagi, namun percayalah. Taruh nama kita masing-masing. Jangan saya tidak percaya lagi, namun percayalah. Kenapa? Karena Yesus bangkit, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi mentaati firman Tuhan, saudara. Kadang kita ragu. Kita baca firman, bener gak ya Tuhan tepati janji? Kita baca janji Tuhan, bener gak ya? Kita nyembah Tuhan. Wah, Allah adalah Allah yang baik. Tadi WL nyembah mungkin ngomong, Allah adalah Allah yang baik. Kita lagi nyembah, kita ragu-ragu. Kayaknya enggak Kayaknya bukan Allah yang baik. Kenapa? Karena mungkin dalam hidup ini kita cukup banyak dikecewakan. Bapak Ibu, nanti dari Komisi Wanita WIC akan bikin HMC Wanita. Minimal usia 30 tahun. 90 tahun masih boleh ikut lah Oma. Ya, lebih banyak kecewanya toh 90 tahun hidup saudara. Mungkin kita banyak dikecewakan. Makanya kita susah untuk nyembah Tuhan. Kita ragu. Firman berkata Tuhan adalah Tuhan yang setia. Firmannya janjinya adalah ya dan amin. Kita lagi nyembah. Bohong. Kenapa? Karena kita seringkali dikecewakan sama manusia. Bapak Ibu, manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan gak pernah mengecewakan. Kita mungkin ragu, karena ada doa kita yang gak dijawab. Saya doa Pak, gak dijawab tuh. Makanya saya ragu sekarang mau doa lagi. Saya mau katakan, tidak dijawab doa adalah sebuah jawaban doa saudara. Emang siapa kita? Tuhan harus ngikutin semua kemauan kita? Enggak harus. Dia pencipta, kita ciptaan. Bagaimana seorang
bejana ngomong sama pejunan, ganti dong bejananya jelek. Gak bisa. Seorang bejana itu nasibnya di tangan seorang pejunan. Terserah pencipta mau menciptakan bejana seperti apa, kita gak bisa komplain. Saudara, terkadang kita ragu karena melihat badai di depan. Waduh, ini semester 2 tahun ini kayaknya gak makin bagus nih. Ini perang mulai muncul lagi. Ini ada masalah, ini masalah itu. Waduh, serem nih. Saya mau katakan saudara, jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Tuhan bilang sama Thomas. Ketika Thomas ngelihat itu, dia tersungkur dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bertobat Thomas. Tapi Yesus bilang, Thomas, kamu percaya karena udah ngelihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Berarti Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Kita gak pernah lihat Yesus. Saya juga pengen ngeliat Yesus. Kalau bisa Tuhan langsung datang sini. Tapi kalau Tuhan datang udah selesai saudara. Selesai dah kita semua ke sorga. Ya kan? Tapi kalau kita boleh lihat. Saya yakin iman kita naik. Tapi Tuhan bilang berbahagialah. Mereka yang gak melihat namun percaya. Nah karena itu Bapak Ibu dan saya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita mungkin belum melihat janji Tuhan. Penyakit masih ada. Masalah masih ada. Pergumulan hidup masih ada. Tapi kuatkan hati kita. Kalau Tuhan sudah menang dari maut, kita orang yang lebih daripada pemenang Bapak Ibu. Amin. Yang keempat, menang atas keraguan-raguan. Yang kelima, yang terakhir. Sebetulnya ada 13 poin saudara. Karena Yesus menampakkan diri ada 13 kali. Tiap kali Yesus berjumpa dengan orang, ada sebuah kemenangan terjadi. Cuma kalau khotbah 13 poin saudara pusing nanti. Kita ambil 5 aja yang paling penting saudara. Yang terakhir penting, kemenangan atas kesombongan. Kemenangan atas kesombongan. Bapak Ibu satu saat Petrus bilang sama murid-murid, yuk kita mancing yuk. Nggak ada kerjaan nih. Belum ada perintah dari bos. Kita mancing, yuk mancing-mancing. Lagi mancing tiba-tiba Yesus muncul di pinggir pantai. Adakah ikan yang kamu tangkap? Yohanes dari perahu. Itu guru, itu Yesus. Langsung Petrus karena gak pakai baju, dia pakai kain saudara, langsung cebur, berenang secepat-cepatnya ke pinggir pantai. Gak berani ngomong apa-apa saudara. Karena abis nyangkal dia 3 kali. Malu saudara, dia diem. Yohanes bawa perahunya. Yesus kembali nanya, ada ikan gak? Nih udah saya siapin batu arang. Saudara, Yesus kembali minta ikan, dia bikin ikan goreng, kalau gak ikan bakar saudara ya. Saudara itu percakapan senyap. Gak ada yang berani ngomong, gak ada yang berani nanya. Karena mereka tahu itu Tuhan Yesus. Apalagi Petrus. Abis nyangkal 3 kali. Malu mau ngomong apa saudara. Coba saudara bayangin. Nah di situ Yesus ngomong pribadi sama Petrus. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saudara perhatikan. Yesus gak panggil Petrus tuh Petrus. 3 kali Yesus manggil Petrus. Simon anak Yohanes. Nggak panggil Petrus. Padahal Tuhan yang kasih dia sendiri namanya Petrus. Tapi dia panggil nama sebelum Petrus jadi murid. Simon anak Yohanes. Saya mikir kenapa ya? Kok nggak disebut Petrus? Kok dipanggilnya Simon anak Yohanes? Mungkin ya, ini mungkin. Mungkin di saat itu Tuhan ingin mengembalikan status murid kepada Petrus. Karena mungkin Petrus merasa gak layak disebut Petrus. Batu karang apanya? Aku nyangkal Tuhanku 3 kali, aku malu. Nah di situ mungkin Yesus mau mengembalikan rasa kepercayaan diri Petrus. Dia sebut Simon anak Yohanes. Apakah engkau agapeo aku? Apakah kau mengasihi aku? Petrus hanya bisa bilang, ya Tuhan, aku phileo engkau. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. 2 kali Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali Yesus nanya, perhatikan ayat yang ke-17. Lihat reaksi daripada Petrus. Kata Yesus kepada yang untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kata sedih di situ menggunakan kata elipete. Artinya deeply grief. Sakit. Malu.
Duka cita yang karena, aduh Tuhan kok nyindir sampai 3 kali sih. Tuhan nanya sekali juga udah tahu saya salah. Kenapa Tuhan mesti tanya 3 kali? Karena 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dari awal Petrus dengan sombong berkata, Tuhan, kalau yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau sekali-kali. Makanya 3 kali Yesus tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Merekanya itu siapa? Bukan cuman perahu, ikan, aset, materi, bukan. Kamu kan bilang dulu Petrus, kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain. Kalau mereka akan meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sombong. Di situ Yesus kembali nanya, nusuk Petrus, apakah kamu masih mengasihi aku lebih daripada para murid lain mengasihi aku? Di situ Petrus tertunduk dan berkata, ya Tuhan, engkau tahu segala hal. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus kembali ngomong untuk ketiga kali, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari kemenangan terakhir? Kenapa Yesus mesti sampai nanya 3 kali, nancep, nyindir, sampai Petrus sakit hatinya? Karena akar daripada dosa adalah kesombongan. Dan Yesus ingin membereskan akarnya, yaitu kesombongan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita perlu ditegur Tuhan sampai sakit hati kita. Kita perlu dibereskan sampai sakit. Kenapa? Karena duka cita yang benar membawa pertobatan, saudara. Kadang orang-orang ke gereja kecewa, sakit, keluar dari pelayanan. Kadang-kadang orang kecewa, terluka, sakit, dia mundur dari kekristenan. Tapi di sini Yesus tahu, dia bilang, Petrus, kamu masih muda, pergi kemanapun kamu mau. Tapi nanti ketika kamu tua, kamu akan diseret. Kamu akan pergi ke tempat di mana kamu tidak mau pergi. Kamu akan diseret orang ke tempat kamu tidak suka. Dan itu butuh dihancurkan kesombongannya. Bapak Ibu, yang kelima, yang terakhir. Kita ini orang sombong. Semua kita, termasuk saya, kita orang sombong. Sejatinya manusia itu orang yang egois. Tuhan perlu bereskan kesombongan kita sebelum kita bisa melayani Tuhan. Tuhan perlu bereskan keegoisan kita, kebisaan kita. Kita bisa kenapa? Mungkin karena kita pinter, IQ kita tinggi, S3 3 gelar, logika kita hebat, kita punya uang, kita ada koneksi, aset kita banyak. Wah, kita pokoknya di mata orang di dunia kita dihormati, dipandang, sombong. Tapi satu saat saudara akan berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus akan membuat kita berduka cita. Tapi duka cita yang baik. Untuk mempertobatkan Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Karena ini hati perlu dihancurkan, Pak, dari kesombongan. Kita perlu direndahkan Tuhan. Karena Petrus akan jadi gembala di Yerusalem. Sebelum dia jadi gembala, dia harus dihancurkan Tuhan. Karena itu saudara, jangan marah kalau Tuhan kasih masalah dalam hidup. Jangan marah kalau Tuhan cobai, uji iman Bapak Ibu. Jangan marah kalau ada orang ngejelek-jelekin saudara. Jangan marah kalau ada orang mungkin menghina kita di tempat kerja, meremehkan kita, jangan marah. Di situ Tuhan lagi ngeberesin kesombongan kita. Kalau saudara lulus tes, percayalah Tuhan akan berkati saudara. Amin. 5 kemenangan yang Tuhan tawarkan. Yang pertama, kemenangan dari masa lalu. Hari ini kan gak ada yang kerasukan 7 setan ya. Kalau hari ini saudara ada kelemahan fisik, ada kelemahan tubuh, kelemahan mental mungkin. Jangan minder. Kalau Maria Magdalena yang pernah kerasukan bisa dipakai Tuhan, saudara pun bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, kemenangan dari kedegilan hati. Kalau hari ini kita lamban untuk percaya, susah untuk percaya. Bertobat Bapak Ibu. Karena Tuhan bangkit, kita bisa menang dari kelambanan hati, kedegilan hati. Yang ketiga, kemenangan dari ketakutan hidup. Apa yang Bapak Ibu takuti hari-hari ini? Sakit, masa depan, anak, khawatir soal apa? Apa yang kita khawatirkan? Yesus berkata, khawatirmu tidak akan menambah sehasta pada panjang hidupmu. Jangan khawatir. Bapa di sorga tahu apa yang kau butuhkan. Yang keempat, kemenangan atas keraguan-raguan. Saudara jangan ragu-ragu untuk percaya Tuhan. Jangan bimbang. Jangan ragu-ragu untuk taat sama Tuhan. Saudara. Jangan seperti Thomas, lihat dulu baru percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita mungkin belum melihat jawaban doa kita hari ini, tapi kita percaya Tuhan adalah Allah yang baik.
Yang kelima, kemenangan atas kesombongan. Adakah hari ini kita yang berkata, saya gak butuh Tuhan, saya bisa lah. Gak butuh Tuhan-Tuhanan lah, pasti bisa. Mari kita rendahkan hati kita, saudara. Di hidup ini, kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saudara, gak bisa apa-apa. Tuhan tahan nafas kita 1 menit, sudah menggap-menggap kita, saudara. Biarlah dari 5 hal ini, hari ini, kita boleh jadi orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Adakah hari ini engkau yang takut? Mari datang ke dalam hadirat Tuhan, minta kekuatan. Adakah hari ini engkau yang ragu-ragu, bimbang dalam hidup? Mari datang sama Tuhan. Adakah hari ini kita mungkin malu dengan masa lalu kita yang kelam? Datang sama Tuhan. Kalau dia mau datang kepada Maria Magdalena, dia mau datang kepada saudara. Adakah hari ini kita yang degil hati, bebal, kita susah untuk percaya? Mari kita datang sama Tuhan. Adakah hari ini kita yang mungkin merasa diri bisa, serba bisa? Karena memang kita mungkin banyak skill. Kita orang pintar. Kita punya resources yang banyak. Mari kita sadari, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Tuhan urapi firman ini, Tuhan berkati. Betul-betul kami mau hidup berkemenangan Tuhan. Karena kebangkitan Kristus menjadikan iman kami menjadi mungkin. Karena kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kami. Karena Tuhan bangkit, kami sanggup menghadapi hari esok. Terima kasih. Bapa sertai, materaikan firman dalam hidup setiap kami. Roh Kudus berbicara, karena hamba-Mu terbatas Tuhan. Dan Kau tidak terbatas, terangi isi hati kami dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Women in Christ diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah, basement G4, zona merah. Yuk kami mengundang para wanita agar dapat bergabung bersama kami untuk beribadah bersama-sama dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024 di gedung HOB pada pukul 8.30 dan 11 siang. Dan dilanjutkan dengan ibadah pencurahan Roh Kudus yang diadakan selama 10 hari sejak tanggal 10 Mei sampai 18 Mei di GBI Puri Indah jam 7 malam. Ditunggu kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama aku Erika. Aku join DNA Community 2018. Halo, nama aku Darren. Aku masuk di DNA Community itu di tahun 2022. Halo semua, nama aku Richard. Pertama kali masuk di DNA Community itu tahun 2022. Pas kita bisa bonding bareng sih sama kelompok-kelompok, kan dibagi tuh ada kelompok warna, kayak aku waktu itu dapat kelompok oranye dan itu seru aja sih, kayak kita bisa bonding sama teman-teman yang kita nggak kenal, and ya bisa have fun bareng aja gitu. Menurut aku pas kita bisa PPW bareng, yang kedua pas games. Soalnya kita bisa kenal satu sama lain. Mau dong? Pastinya mau dong. Pastilah, Cool Campaign itu benar-benar acara yang membuat aku bisa masuk ke DNA sekarang, dan pastinya udah nggak sabar banget nih buat Cool Campaign selanjutnya.
Shalom semuanya. Pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2024, DNA Community akan mengadakan Cool Campaign. Di acara ini kita akan present worship bareng, bonding bareng, dan main games bareng. Nah, teman-teman SMP sampai kuliah, boleh banget join nih. Acara ini terbuka untuk umum. Jadi jangan lupa untuk daftar dan ajak teman kalian ya. See you! Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang ada renungan GBI Puri Indah. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mau mulai pengumumannya, gimana kalau kita main game yuk? Permainannya adalah tebak tokoh dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Ayo kita mulai. Barnabas, perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, salah ya. Ya, coba lagi. Rahab, perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, salah lagi. Kamu gimana sih? Habis ini kamu harus bener loh. Ya. Daud, perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, salah lagi. Kamu gimana sih salah terus? Pastinya nggak pernah baca Alkitab deh. Aku mah bosan kak baca Alkitab terus bikin ngantuk. Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang ada renungan GBI Puri Indah di aplikasi Holy Bible YouVersion. Caranya, kamu tinggal download aplikasinya. Lalu kamu registrasi email terlebih dahulu. Setelah itu di halaman Discover tuh, kamu tinggal ketik deh GBI Puri Indah. Maka kamu akan temukan beberapa renungan yang pastinya menarik dan memberkati. Pasti seru ya kak? Iya, pasti seru dan kamu nggak ngantuk lagi loh. Wow. Nah, yuk segera download aplikasinya, dapatkan renungan-renungan yang begitu luar biasa memberkati dan tentunya menarik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai parents, DNA Kids sedang membuka audisi choir bagi anak-anak grade 1 sampai grade 7. Audisi ini akan diadakan di Aula DNA Kids HOB pada hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 12:30 siang. Bagi parents yang mau mendaftarkan anaknya, bisa menghubungi nomor yang tertera berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, GBI Puri Indah akan kembali mengadakan Bible Study dengan tema Bahaya Kristen Progresif pada 8 Mei 2024 pukul 7:30 malam di GBI House of Blessing. Kita akan belajar mengenai apa sih Kristen Progresif dan bagaimana Alkitab memandangnya. Kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Wigan Sugandi sebagai pembicara dan PDM Dio Angga Pradipta sebagai moderator. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri, dapat men-scan QR Code, menghubungi nomor yang tertera, atau mengunjungi konter ibadah raya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat, happy Sunday, and God bless Indonesia. Mari kita siapkan hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.